Selamat pagi teman-teman. Perkenalkan, nama lengkap saya Maria Inosensialik, NIM 210100000278. Saya dari kelas D, Prodi S1 Hukum. Pada kesempatan ini saya akan menjelaskan tentang materi yang berkaitan dengan fungsi pokok Pancasila, yaitu Pancasila sebagai dasar negara Republik Indonesia dan Pancasila sebagai pandangan hidup bangsa Indonesia. Sebelum saya menjelaskan tentang materi yang berkaitan dengan dua fungsi pokok Pancasila, sebelumnya teman-teman, untuk kita ketahui bersama, pada dasarnya, pada hakikatnya, pada asasnya, fungsi pokok Pancasila itu hanya ada dua, yaitu Pancasila sebagai dasar negara Republik Indonesia dan Pancasila sebagai pandangan hidup bangsa Indonesia. Adapun fungsi-fungsi yang lain itu hanya merupakan pengembangan dari kedua fungsi pokok tersebut. Misalnya, Pancasila sebagai cita-cita dari bangsa Indonesia, dan masih banyak lagi fungsi-fungsi yang lain. Itu hanya merupakan pengembangan dari dua fungsi pokok tersebut, yaitu Pancasila sebagai dasar negara Republik Indonesia dan Pancasila sebagai pandangan hidup bangsa Indonesia. Pada kesempatan ini teman-teman, saya akan menjelaskan tentang materi yang berkaitan dengan dua fungsi pokok Pancasila tersebut. Yang pertama, Pancasila sebagai dasar negara Republik Indonesia dan Pancasila sebagai pandangan hidup bangsa Indonesia. Yang pertama, saya akan menjelaskan tentang Pancasila sebagai dasar negara Republik Indonesia. Berbicara tentang Pancasila merupakan dasar dari negara Republik Indonesia, maka tidak lepas berbicara tentang negara Indonesia adalah negara hukum. Mengapa disebut sebagai negara hukum? Atau apa sih sebenarnya pengertian dari negara hukum tersebut? Negara hukum adalah semua kegiatan, semua aktivitas, semua sepak terjang dari masyarakat, dari alat-alat kelengkapan negaranya, baik itu presiden, menteri-menteri, gubernur, bupati, wali kota, sampai pada tingkatan kepala desa. Itu semuanya harus berdasarkan hukum dan dapat dipertanggungjawabkan berdasarkan hukum. Pengertian Pancasila sebagai dasar negara adalah Pancasila merupakan sumber dari segala sumber hukum dan dasar penyelenggaraan negara. Untuk diketahui bersama teman-teman, hukum-hukum yang ada di Indonesia, produk-produk hukum yang dibuat setelah Indonesia merdeka, yaitu dimana kita ketahui bersama bahwa Indonesia merdeka itu pada tanggal 17 Agustus 1945, dan bangsa kita baru mendapatkan undang-undang, yaitu pada tanggal 18 Agustus 1945, yaitu sehari setelah Indonesia merdeka, yang dimana di dalamnya terdapat, yaitu pada alinea pertama sampai alinea keempat, terdapat nilai-nilai Pancasila, hukum-hukum yang dibuat
di Indonesia ini itu dibuat berdasarkan Pancasila, sehingga semuanya tidak ada yang menyimpang dari nilai-nilai Pancasila, mulai dari nilai ketuhanan yang Maha Esa, nilai kemanusiaan yang adil dan beradab, nilai persatuan Indonesia, nilai musyawarah dan mufakat, dan nilai keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Itu tidak ada yang menyimpang dari Pancasila, sehingga tidak ada satupun peraturan perundang-undangan yang dibuat di Indonesia itu tidak didasarkan pada Pancasila. Jadi semuanya itu harus berdasarkan Pancasila. Karena seluruh hukum yang dibuat di Indonesia itu berdasarkan Pancasila, maka teman-teman, Pancasila itu disebut sebagai dasar dari negara Republik Indonesia. Itulah penjelasan yang berkaitan dengan fungsi Pancasila sebagai dasar dari negara Republik Indonesia. Yang berikutnya teman-teman, saya akan menjelaskan fungsi pokok yang kedua Pancasila, yaitu Pancasila sebagai pandangan hidup bangsa negara Republik Indonesia. Sebagai pandangan hidup bangsa, Pancasila berfungsi sebagai pedoman atau petunjuk dalam kehidupan sehari-hari. Ini berarti Pancasila sebagai pandangan hidup merupakan petunjuk arah semua kegiatan atau aktivitas masyarakat, baik di segala bidang kehidupan masyarakat tersebut. Pancasila sebagai pandangan hidup bangsa merupakan kristalisasi nilai-nilai dari kehidupan yang hidup dalam masyarakat Indonesia. Adapun makna dari Pancasila sebagai pandangan hidup bangsa ini, yang pertama, makna dari ketuhanan yang Maha Esa. Pada sila pertama ini, fungsi Pancasila memberi pandangan bahwa sebagai warga negara Indonesia terdapat nilai untuk mempercayai dan bertakwa kepada Tuhan sesuai dengan agama dan kepercayaan masing-masing yang dianut. Fungsi ini memberi makna bahwa setiap warga negara Indonesia harus saling menghormat antar umat beragama agar terciptanya hidup rukun, aman, tentram, dan damai di antara kita. Yang kedua, nilai kemanusiaan yang adil dan beradab. Fungsi Pancasila sebagai pandangan hidup tercantum pada sila kedua, yaitu kemanusiaan yang adil dan beradab ini memberi makna bahwa sebagai warga negara diminta untuk memahami bahwa setiap manusia itu memiliki derajat yang sama, sehingga harus saling bersimpati antara satu dengan yang lainnya. Hal ini bisa dicapai dengan cara misalnya menjaga dan membantu sesama, membela kebenaran dan keadilan negara, dan bekerja sama atau gotong royong untuk kedamaian negara. Makna dari nilai Pancasila yang ketiga yaitu persatuan Indonesia.
sebagai negara yang ragam pulau, suku, maupun budaya. Pada sila ketiga ini, fungsi Pancasila memberikan pandangan hidup bahwa yang harus diutamakan adalah persatuan, kesatuan, dan kepentingan negara daripada kepentingan masing-masing individu. Setiap warga negara Indonesia juga harus memiliki kepribadian yang rela berkorban demi negara Indonesia, mencintai bangsa Indonesia ini dan tanah air tercinta kita, serta harus memiliki sikap bangga terhadap negara Indonesia. Sikap tersebut terwujud jika setiap warga negara Indonesia itu memiliki sikap persatuan dan kesatuan, sehingga terciptanya negara Indonesia yang aman dan tentram. Yang berikutnya saya akan menjelaskan tentang makna dari nilai Pancasila yang keempat, yaitu kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Oke, baik teman-teman. Poin penting pada sila keempat ini menegaskan bahwa fungsi Pancasila sebagai pandangan hidup turut mengajak setiap warga negara untuk tidak memaksakan kehendaknya pada orang lain dan harus mengutamakan kepentingan negara, meskipun akan ada perbedaan pendapat atau perbedaan cara pandang. Namun pada sila keempat ini menegaskan bahwa pentingnya bermusyawarah dan berdiskusi untuk menciptakan kesepakatan bersama antara satu pihak dengan pihak yang lain. Baik teman-teman, yang terakhir saya akan menjelaskan tentang nilai dari Pancasila, yaitu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Fungsi Pancasila sebagai pandangan hidup bangsa tercermin dari sila ini yang menjelaskan tentang mengembangkan perbuatan luhur dengan cara kekeluargaan dan gotong royong. Tak hanya itu teman-teman, setiap warga negara juga harus selalu bersikap adil dan memahami antara hak dan kewajiban agar bisa menghormati hak-hak orang lain sesama bangsa Indonesia. Itu merupakan makna dari 5 dasar Pancasila. Sebagai pandangan hidup bangsa, Pancasila itu selalu dijunjung tinggi oleh setiap warga masyarakat, karena pandangan hidup Pancasila itu berakar pada budaya dan pandangan hidup masyarakat. Oleh karena itu teman-teman, Pancasila harus menjadi pemersatu bangsa yang tidak boleh mematikan keanekaragaman yang ada sebagai Bhinneka Tunggal Ika, di mana kita ketahui bersama, yaitu arti dari Bhinneka Tunggal Ika itu berbeda-beda tetapi tetap satu. Itu merupakan semboyan dari bangsa kita. Jadi walaupun adanya perbedaan, tetapi kita ini tetap satu, yaitu bangsa Indonesia. Dengan Pancasila sebagai pandangan hidup bangsa teman-teman, maka segala daya upaya dari bangsa Indonesia dalam membangun dirinya
akan terarah sesuai pedoman-pedoman dari pandangan hidup bangsa. Itulah mengapa Pancasila disebut sebagai pandangan hidup bangsa, teman-teman. Jadi, Pancasila di sini berfungsi sebagai pedoman atau petunjuk dalam segala aktivitas kita, dalam segala kegiatan kita. Kita harus berdasarkan Pancasila. Apapun kegiatan kita, kita di bawah dasar Pancasila. Oke, baik teman-teman, mungkin itu saja yang dapat saya jelaskan pada kesempatan ini berkaitan dengan 2 fungsi pokok Pancasila. Yang pertama, Pancasila sebagai dasar negara Republik Indonesia, dan Pancasila sebagai pandangan hidup bangsa. Jadi itu teman-teman, jika ada kesalahan saya mohon maaf. Sekian dan terima kasih.